belajar. Peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan gaya belajar antar teman. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu memulai rencana aksi nyata atau study action plan sesuai dengan profil gaya belajar masing-masing. Kegiatan kita pada hari ini menggunakan metode ARK. Hanya adalah aktivitas, refleksi, K konseptual, dan A adalah aplikasi. Kita laksanakan selama 2 JP. Mengenal potensi melalui gaya belajar. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan potensi? Ayo, ada yang tahu? Kemampuan diri. Ya, silakan Bu Dina. Menurut saya potensi itu adalah sebuah kemampuan diri yang sudah ada sejak lahir. Oke, beri tepuk tangannya. Potensi adalah kemampuan yang baik dari lahir maupun dapat kita kembangkan, itu namanya potensi. Jadi untuk mengenal potensi ini ada yang harus kita kenal. Apa itu? Salah satunya ya, minat dan bakat, gaya belajar. Nah, hari ini kita membahas tentang gaya belajar. Nah, biar lebih semangat lagi ya anak-anak ibu akan bersama-sama menyanyikan lagu 7 Jurus BK. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menekan situasi. Apakah sudah siap? Siap. Ibu ada eksekutif ya. Eksekutifnya adalah cermin gerak dan kata ya. Jadi peserta didik saling berhadapan. Yang satu menjadi cermin, yang satu menjadi aktor. Oke, 1, 2, 3. 1 menit saja. Aktornya itu memberi instruksi tanpa gerakan, tapi cerminnya melakukan gerakan dari instruksi. Paham? Paham. Satu menit aja. 1, 2, 3, ya. Apa makna dari permainan yang pertama sama yang kedua? Konsentrasi, bagus. Ada lagi? Pemahaman, Bu. Pemahaman. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini Ibu akan ada sebuah tayangan video. Tolong dicermati. Dalam sama sekali seluruh metode pelajaran yang bisa kita bisa terpilih. Ada 3. Kira-kira sudah ada yang tahu nggak tipe gaya belajarnya ini anak-anak Ibu? Ada salahnya jika kita mengisi kembali. Ya. Jadi Ibu akan membagikan link angket gaya belajar. Oke, silakan dibuka HP-nya. Isilah dengan sesuai keadaan kalian masing-masing. Sekarang tugasnya adalah duduk sesuai kelompok gaya belajar masing-masing. 1, 2, 3. Gabung saja. Berarti kinestetik 1 saja. Yang visual dibagi 2. Plusnya adalah pengalaman belajar seperti apa di kelas yang paling membuatmu cepat paham atau justru membuatmu frustasi. Yang kedua, mengapa cara belajar yang cocok untuk temanmu belum tentu efektif untuk dirimu. Menurut kelompok kinestetik, pengalaman belajar yang membuat kami cepat paham adalah ketika guru menjelaskan sebuah materi dengan memberikan contoh penyelesaian secara detail, dan yang membuat kami frustasi jika guru hanya menjelaskan secara lisan. Pertanyaan yang kedua, mengapa cara belajar yang cocok untuk temanmu belum tentu efektif untuk dirimu? Ya tentu aja karena setiap orang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Oke, tepuk tangannya dulu. Kami yang merupakan orang-orang dengan gaya belajar visual paling cepat paham pada pelajaran hitung-hitungan seperti matematika. Dikarenakan pelajaran matematika itu gurunya menjelaskan namun sambil membuat gambar di depan sambil menjelaskan seperti inilah buat angka seperti itu.
Nah, untuk pelajaran yang membuat kami frustasi itu contohnya seperti biologi dan sejarah. Karena guru itu terlalu sering menjelaskan saja tanpa ada gambar di depan yang membuat kami agak sulit memahaminya. Pengalaman belajar di kelas yang paling membantu saya untuk cepat paham adalah suasana kelas yang kondusif dan sepi. Sehingga fokus saya pada saat guru menjelaskan tidak terpecah dan saya bisa secara nyaman dan cepat untuk memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru tersebut. Tepuk tangannya buat Janet. Udah, yuk 5 menit. Yang sudah siap langsung ditempelkan. Iya, sebelahan kita ya. Oke, gaya belajar adalah cara seseorang menerima informasi lalu mengatur dan mengolah informasi tersebut dengan pikirannya. Sudah? Anak-anak ibu sudah mengenal kan gaya belajarnya? Sudah Ibu. Sudah. Ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Gaya belajar visual. Visual dia lambangnya mana? Nah, kelemahannya ini anti suasana ribut. Kemudian ada gaya belajar auditory. Auditory lambangnya mana? Telinga. Cirinya apa? Lebih cepat paham informasi yang disampaikan secara lisan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Apa itu dilambangkan apa, Nak? Tangan. Pemahamannya. Udah bisa. Ada Nak yang lagi belajar. Yang pertama 5 menit pertama dia diam. Tapi 10 menit ada aja yang ngambil kawannya. Kalau baca dengan kawannya. Ada seperti itu? Itulah ciri-cirinya. Jadi ada tugas kalian kerjakan di buku beta. Buat judulnya study action plan. Satu, profil gaya belajar. Itu buatlah tipe gaya belajar kalian. Yang kedua, tuliskan 3 teknik gaya belajar. 3 teknik atau 3 strategi gaya belajar yang akan kalian lakukan setelah ini. Setelah kita belajar 3 teknik atau strategi. Udah 3 strategi atau teknik gaya belajar yang akan kalian lakukan setelah kegiatan ini. Nah, kayak visual, oh ada sini berarti saya tadi dari warna-warna, ada warna pink, warna hijau, warna kuning, bisa. Itu merupakan strategi kita yang visual. Atau yang auditory. Apa kira-kira strateginya? Apabila sudah selesai, minta tanda tangan temannya yang sebelah. Ini komitmen ya. Bu, saya nggak mau Bu. Sudah? Ya Bu. Udah tanda tangan nih? Tenang kan? Adakah yang menyampaikan 3 ataupun 1 strategi gaya belajar yang akan dilakukan setelah ini? Ya, silakan. 3 teknik gaya belajar. Pertama, menghafal sebuah materi dengan menyebutkannya berulang-ulang agar lebih bertahap. Yang kedua, menghindari belajar di tempat yang ramai dan berisi. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan teman atau guru agar materi yang dipelajari lebih dekat. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Janet. Kegiatan kita akan segera berakhir. Jadi Ibu minta salah satu lagi untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya, silakan. Saya kesimpulan pada pagi hari ini adalah di mana guru kita Ibu Putri menjelaskan bagaimana murid harus mengetahui gaya belajar kita, karena itu akan memungkinkan kita di saat kita berkegiatan belajar mengajar untuk bisa lebih memahami dan lebih bisa mengetahui apa tujuan kita di SMA Negeri Medan dengan belajar dengan baik dan fokus pada belajar dari guru dan memberikan materi. Oke, baik. Tepuk tangannya, Nak. Apa yang kalian rasakan setelah menerima kegiatan hari ini? Ayo, ya, silakan lagi. Jadi yang saya rasakan setelah saya mempelajari materi kali ini adalah
Saya merasa senang dan semakin percaya diri karena saya mengetahui gaya belajar saya, bagaimana cara saya untuk lebih mudah memahami sesuatu. Berikan satu pesan setelah kita mengikuti kegiatan ini. Adalah jangan insecure terhadap gaya belajar yang dimiliki, karena mungkin pengennya visual tapi dapatnya auditory. Ya nggak apa-apa, karena kan setiap orang kan memiliki tipe gaya belajarnya masing-masing. Jadi cukup syukuri dan setelah ini lebih memahami dirinya lebih baik lagi. Oke, baik. Adalah bagaimana cara kalian untuk mengasah atau melakukan strategi yang sudah kalian buat di buku BK. Untuk minggu depan, materi yang akan ibu sampaikan nanti jurus yang kedua, yaitu adalah kelola emosi. Kita akan memberikan link hasil evaluasi, tolong dikerjakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dengan doa. Ayo, Arjan, pimpin doanya. Baik, karena pelajaran kita telah selesai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama yang kita masing-masing. Berdoa di